Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 38, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Alvaro Sol mencibir dengan acuh dan berkata, Aiden Enzo, apa hakmu untuk yang tidak berguna seperti itu untuk mengatakan kata-kata sebesar itu? Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dengan erat, dan menatap dengan murung keempat pengawal di ruangan itu, dan orang-orang itu menghalangi pintu. Ini tidak mudah. Meskipun dia telah belajar beberapa gerakan dari Zibrano Targo, 2 tinju bukanlah tandingan 4. Kami hanya bisa membuat keputusan cepat. Alvaro Sol, dengan orang-orang yang kamu bawa, itu mungkin tidak cukup, kata Aiden Enzo dingin. Alvaro Sol masih memiliki ekspresi menghina dan dingin di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu siapa Aiden Enzo, seorang bajingan, memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi dia membawa begitu banyak orang ke sini hanya untuk menangkapnya. Mungkinkah bahwa dia bisa berbalik melawan? Bisakah orang yang jujur dan tidak berharga masih memiliki keajaiban? Geraldine Sol berdiri saat ini, menunjuk langsung ke hidung Aiden Enzo dan berteriak, Aiden Enzo, kamu bertanggung jawab atas hal bodoh yang kamu lakukan. Keluarga Lou kami tidak ada hubungannya denganmu. Ayah tua itu marah, dan konsekuensinya serius. Tapi Geraldine Sol tidak pernah mengira Aiden Enzo marah, dan konsekuensinya bahkan lebih serius. Lebih buruk dari langit yang jatuh. Aiden Enzo, masalah hari ini dianiaya dan berutang, dia mematahkan tangannya, lalu pergi bersamaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tadeo dan memohon belas kasihan. Jika dia bersedia melepaskanmu, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu akan juga jangan muncul di Sanjiang, kamu dan Vivian Lou juga harus bercerai. Alvaro Sol tersenyum dingin. Di matanya, Aiden Enzo adalah bangkai yang tidak berguna. Ketika Vivian Lou mendengar kata-kata ini, hatinya bergetar hebat. Kakek terlalu kuat, dia tidak memberinya cara untuk bertahan hidup. Orang-orang seperti Tadeo Sol akan membiarkan Aiden Enzo pergi. Tidak, saya tidak setuju. Mengapa Anda membawa Aiden Enzo pergi? Jika Anda tidak bertanya kepada Tadeo apa yang dia lakukan, dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Vivian berdiri di depan Aiden Enzo, menatap Alvaro Sol marah dan berkata, diam, katakan satu kata lagi, dan aku akan membereskanmu. Alvaro Sol sangat marah, dan Vivian berulang kali memprovokasinya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bahkan jika itu adalah cucunya sendiri, Alvaro Sol tidak keberatan memberi Vivian masalah jika keterikatan berlanjut. Geraldine ketakutan, apalagi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan ayah tuanya, dia semakin panik. Dia tidak ingin putrinya terpengaruh oleh Aiden Enzo, orang jahat. Aiden Enzo, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, mulai sekarang, kamu bukan menantu dari keluarga Sol, putriku ingin menceraikanmu. Geraldine berteriak pada Aiden Enzo dengan cemas. Diam, Aiden Enzo berkata dengan marah, menatap Geraldine dengan mata dingin. Dia sudah muak dengan tuduhan tak berdasar Geraldine. Dia menderita ibu mertua seperti itu selama 3 tahun. Geraldine terkejut pada saat itu, terutama ketika dia bersentuhan dengan mata pembunuh Aiden Enzo, jantungnya berdebar kencang, dan dia berteriak dengan rasa bersalah. Oke, Aiden Enzo, kamu berani membentakku sekarang. Aku tidak memilikimu sebagai menantu. Ayah, kamu buang sampah ini sekarang. Setelah mengutuk, Geraldine mundur beberapa langkah dengan rasa bersalah, karena takut Aiden Enzo akan bergegas dan memukulinya. Dia baru saja melihatnya, Aiden Enzo bergegas masuk, dan memukuli kedua pengawal itu. Orang ini sebenarnya cukup pandai berkelahi. Alvaro Sol mencibir, memandang Aiden Enzo dengan kasihan dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Kamu, Aiden Enzo, kesepian sekarang, berlutut dengan patuh, patahkan tanganmu, dan ikut aku, mohon maaf kepada Tadeo, mungkin kamu masih bisa selamatkan hidupmu. Petik 2. Tapi, wajah Aiden Enzo tenggelam, alisnya terangkat, dan dengan senyum tipis, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin bisa berlutut untukmu? Alvaro Sol mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasakan krisis di hatinya, dan bertanya,
mengapa? Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dengan kedua tangan Anda? Bahkan jika Anda dapat melarikan diri, apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anak Anda?" Mata Aiden Enzo membeku, Alvaro Sol benar-benar mengancamnya dengan Vivian Low dan Cheryl. Dalam sekejap, Aiden Enzo melakukan serangan pendahuluan, dan pengawal di samping Alvaro Sol bahkan tidak melihat bagaimana Aiden Enzo bergerak. Pukulan Aiden Enzo mengenai wajah Alvaro Sol secara langsung, dan darah berceceran seketika. Alvaro Sol terhuyung-huyung dan jatuh di sofa, wajahnya penuh darah, dan kepalanya berdengung. Dia semakin tua, bagaimana dia bisa menahan pukulan ini? Itu akan membuatnya pusing. Adegan ini benar-benar mengejutkan Geraldine Sol dan yang lainnya di rumah. "Aiden Enzo, apa yang telah kamu lakukan?" Geraldine Sol berteriak. Di sisi ini, Aiden Enzo berhasil melenyapkan keempat pengawalnya. Vivian Low menatap kosong ke arah Aiden Enzo, dan sekali lagi tahu bahwa keahliannya sangat menakutkan. Orang-orang di pintu ingin bergegas masuk, tetapi melihat bahwa Aiden Enzo sudah berdiri di samping Alvaro Sol saat ini, dengan tangannya yang keras kepala mencekik leher Alvaro Sol, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Wajah Alvaro Sol penuh darah, napasnya pendek, tangannya gemetar, matanya sipit, dan dia menatap Aiden Enzo dengan ganas, berkata, "Kamu benar-benar berani melakukannya. Aku akan membunuhmu." Alvaro Sol masih tidak menyadari situasinya. Geraldine Sol ketakutan ke samping, menyaksikan Aiden Enzo mencekik leher ayahnya yang sudah tua. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Aiden Enzo, lepaskan. Jika ayahku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Beraninya sampah ini melakukan ini. Namun, Aiden Enzo hanya melirik Geraldine Sol dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Geraldine Sol, dia adalah ayahmu, tetapi bukan ayahku. Jika dia berani mencelakai Vivian Low, dia harus membayar harganya." Geraldine Sol tidak pernah berpikir bahwa Aiden Enzo, yang selalu pengecut, akan memiliki sisi yang kuat hari ini. Itu adalah kepala keluarga Sol. Vivian Low menyaksikan adegan ini, dan dia butuh waktu lama untuk bereaksi, dan buru-buru berkata, "Aiden Enzo, lepaskan, itu kakekku." Ya, bagaimanapun juga, itu adalah kakeknya. Vivian Low tidak bisa melihat kakeknya dicekik oleh Aiden Enzo seperti ini. Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Vivian Low, dan bertanya dengan serius, "Vivian, dia menyuruh orang memukulimu tanpa pandang bulu, dan bahkan mengancammu dan Cheryl, apakah kamu yakin ingin aku melepaskannya?" Vivian Low juga sangat bertentangan, setelah berpikir lama, dia berkata, "Bagaimanapun, dia adalah kakekku. Bahkan jika ada kesalahan besar, aku harus memaafkannya." Aiden Enzo terdiam, tidak berbicara, dan perlahan melepaskan tangannya. Seluruh wajah Alvaro Sol memerah, dan saat Aiden Enzo melepaskannya, dia membuka mulutnya dan menarik napas terus-menerus. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalaminya. Tapi sekarang, di bawah tangan sampah seperti Aiden Enzo, dia hampir mati. "Vivian Low, bawa orang tuamu keluar, aku ingin berbicara baik dengan lelaki tua itu." Tiba-tiba Aiden Enzo berkata, dengan makna yang tidak dapat diganggu-gugat di matanya. Oke, Vivian Low tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang dia hanya bisa mempercayai Aiden Enzo. Mari kita berharap dia tidak menyebabkan masalah lagi. Karena lelaki tua itu ada di dalam rumah, posisi Aiden Enzo sangat aneh, sehingga orang di luar tidak berani bertindak gegabah. Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Orang tua, beritahu orang-orangmu untuk mengevakuasi rumah. Percayalah, aku memiliki kekuatan untuk menghabisimu sebelum mereka menyerang." Kepala Alvaro Sol masih berdengung, memikirkannya, melambaikan tangannya dengan marah, memberi isyarat orang-orang di pintu untuk mundur. Di sini, Vivian Low menarik Geraldine Sol dan Guora Low keluar dari pintu. "Aiden Enzo, jangan membuat masalah, beritahu kakek dengan baik." Saat dia hendak pergi, Vivian Low berbalik dan berkata, dia khawatir Aiden Enzo akan bertindak tidak rasional ketika dia menjadi pemarah. "Oke, aku berjanji padamu." Aiden Enzo tersenyum. Segera, hanya Alvaro Sol dan Aiden Enzo yang tersisa di ruangan itu. Duduk di sofa tunggal, Aiden Enzo berkata langsung ke intinya, "Orang tua, menurutmu keluarga seperti apa yang dimiliki keluarga Sol di Sangjiang?" Alvaro Sol sudah bangun, dan ketika dia mendengar pertanyaan Aiden Enzo, dia tidak bisa menjawab tetapi mencibir dan berkata, "Aiden Enzo,
bahkan jika keluarga Sol saya bukan keluarga kelas 1 di Zhangjiang, itu setidaknya keluarga kelas 2 atau kelas 3. Mengapa? Anda adalah orang yang tidak berharga, dan kamu masih ingin menyerang keluarga Solku. Alvaro Sol meremehkan sikap Aiden Enzo saat ini. Apa maksudnya? Ingin menyerang keluarga Sol, hanya karena dia pengecut. Namun, Aiden Enzo tersenyum dengan tenang, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, memandang Alvaro Sol dan berkata, lalu, apakah Anda ingin melihat bagaimana keluarga Sol dihancurkan dalam 10 menit? Hek, hati Alvaro Sol bergetar tiba-tiba, melihat wajah tersenyum acuh tak acuh Aiden Enzo, dia tiba-tiba merasakan krisis yang sangat mendesak. Perasaan krisis ini membuat Alvaro Sol merasa sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Dari sampah ini, dia benar-benar merasakan kekuatan opresif yang begitu kuat. Mustahil. Setelah hening sejenak, Alvaro Sol perlahan berkata, Aiden Enzo, saya datang ke sini terburu-buru hari ini. Mungkin Tadeo melakukan sesuatu yang salah, biarkan saya kembali, saya akan berbicara dengan Tadeo tentang masalah ini. Mengapa seperti ini? Alvaro Sol ragu-ragu. Ya, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Aiden Enzo. Dan tekanan semacam ini membuatnya merasa tak tertahankan. Namun, Aiden Enzo mengabaikannya, dan hanya tersenyum ringan, keluarga Sol Anda tidak pernah memiliki hal yang baik. Apa yang dilakukan Tadeo Sol, saya telah memberinya pelajaran di siang hari. Tapi, mengapa Anda begitu tidak sabar untuk membelanya? Mungkinkah keluarga Sol besar tidak bisa mengendalikan Tadeo Sol? Setelah itu, detik berikutnya, telepon terhubung, dan Aiden Enzo dengan tenang berkata di depan Alvaro Sol, Tuan Quinn, dalam 10 menit, saya mau bangkrut semua properti keluarga Sol. Semua materi hitam dan bukti akan diserahkan kepada agensi penegak hukum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar Aiden Enzo mengatakan ini, Alvaro Sol mencibir secara naluriah. Apa yang kamu bercanda? 10 menit, biarkan keluarga Sol bangkrut. Aiden Enzo, apakah kamu tahu berapa banyak properti yang dimiliki keluarga Sol saya? 2 miliar yuan. Petik 2. Alvaro Sol tersenyum dingin, matanya mengungkapkan penghinaannya terhadap Aiden Enzo, dan berkata, kamu pikir itu hanya masalah membuat panggilan telepon dapat membuat keluarga Sol saya bangkrut? Kamu terlalu naif. Menggelengkan kepalanya, Alvaro Sol tiba-tiba merasa bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Aiden Enzo ini hanya sedikit lebih kuat di tangan dan kakinya. Bisakah dia benar-benar memiliki sarana dan kemampuan untuk mengatakan bahwa dia bangkrut? Apakah kamu sudah tua, ditakuti oleh pengecut seperti Aiden Enzo? Namun, Aiden Enzo tersenyum tenang, dan berkata, karena orang tua itu tidak percaya, mari kita lakukan seperti ini. Mari kita mulai dengan Jericho Sol. Dia adalah ayah Tadeo Sol. Dia bertanggung jawab untuk mengajar Tadeo Sol dengan baik. Aiden Enzo menelepon Fergie Quinn dan berkata, ubah rencananya. Saya ingin properti keluarga Sol bangkrut satu persatu, dimulai dengan Jericho Sol. Di ujung telepon yang lain, Fergie Quinn menjawab dengan hormat, oke tuan muda, tunggu sebentar, saya akan mengurusnya. Setelah menutup telepon, ruangan menjadi sunyi lagi. Alvaro Sol tidak mengerti, mengapa Aiden Enzo memiliki kepercayaan diri seperti itu. Yah, tunggu dan lihat saja. Pada saat yang sama, Jericho Sol ada di perusahaannya, mencari beberapa baris ular lokal teratas di Zhangjiang, dan dia ingin memberi pelajaran yang menyakitkan kepada Aiden Enzo. Ingat, selama orang lumpuh, jangan bunuh mereka, kata Jericho Sol dengan ekspresi muram. Beberapa ular lokal mengambil uang itu satu demi satu, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan Anda puas. Jericho Sol mengangguk, kelopak matanya berkedut liar. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita bergegas masuk dengan panik dan berteriak, bos, sesuatu yang serius terjadi. Pedagang luar negeri kami semua telah memutus pasokan, dan 8 cabang domestik juga telah menerima pasokan barusan. Pemberitahuan dari dealer, semuanya pasokan terputus, dan mereka baru saja menerima pemberitahuan pajak, mengatakan bahwa ada masalah dengan pajak kami, perusahaan telah disita, dan semua buku keuangan dan akun telah diambil oleh pajak. Sekretaris wanita itu tampak sangat bingung, dan tiba-tiba, ada begitu banyak hal besar yang terjadi di perusahaan. Semuanya cukup untuk membuat Haitong Trading menghadapi kebangkrutan. Hati Jericho Sol bergetar. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas, bukankah keuangan kita baik-baik saja, mengapa kita diselidiki? Jericho Sol cemas.
Perusahaan mana yang memiliki masalah keuangan? Jika ini ketahuan, Jericho Soul akan menghabiskan setidaknya 10 tahun penjara. Bos, kami tidak tahu. Dikatakan bahwa itu dilaporkan oleh massa. Sekretaris wanita itu menjawab dengan panik. Dilaporkan oleh massa. Jericho Soul berdiri dari tempat duduknya, dengan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia membanting meja dan berkata, seharusnya baik-baik saja, akun kami sangat rincin, dan tidak akan ada masalah. Sekarang masalahnya ada di dalam dan luar negeri. Mengapa pemasok memotong pasokan? Sungguh lelucon. Perdagangan Haitong adalah tentang perdagangan, dan ini adalah perdagangan luar negeri. Setelah pasokan terputus, Jericho Soul harus menghabiskan banyak uang untuk menemukan sumber barang lagi. Ini masalah waktu dan uang. Sekretaris wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata, jawaban mereka adalah bahwa mereka telah menemukan pedagang baru, dan harganya setengah dari kita. Apa, setengah? Apakah ini tidak menghasilkan keuntungan sama sekali? Jericho Soul terkejut. Dengan setengah harga, tidak ada keuntungan sama sekali. Karena itu, dia sangat yakin sekarang bahwa dia adalah pesaing. Pada saat ini, Jericho Soul dalam keadaan bingung, dan buru-buru berkata, cepat. Cari tahu siapa yang berhubungan dengan pemasok itu, Anda harus mencari tahu. Saya ingin melihat siapa yang mempermainkan saya, Jericho Soul. Di ruang konferensi, hanya Jericho Soul dan beberapa yang tersisa. Mereka juga tahu bahwa bisnis Jericho Soul sedang dalam krisis, jadi mereka tidak tinggal dan pergi satu persatu. Namun, sebelum Jericho Soul panas, sekretaris wanita sebelumnya bergegas masuk lagi dengan ekspresi yang sangat bingung. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Jericho Soul juga melihat sesuatu terjadi lagi. Bos, distributor saluran hilir kami menuntut untuk mengembalikan semua produk dan membayarnya. Sekretaris wanita itu menahan napas. Semua, mengembalikan barang dan kehilangan uang. Jericho Soul gelisah, sesak napas, dan tersipu. Begitu dia mengembalikan barang dan kehilangan uang, Haitong Trading akan bangkrut. 1 miliar aset, untuk dihancurkan seperti ini, temukan seseorang untuk menekannya. Kamu tidak boleh mengembalikan produk dan kehilangan uang, kata Jericho Soul dengan kejam. Sekretaris wanita itu berteriak, tidak mungkin, bos, mereka telah memblokir pintu semua cabang dan menuntut untuk mengembalikan barang dan membayarnya. Ada yang salah dengan barang kita, semuanya palsu, dan industri serta perdagangan telah mengirim orang untuk menyelidiki. Kaca, hati Jericho Soul hancur. Palsu, apa yang terjadi? Jericho Soul benar-benar panik. Jika ini diketahui, dia tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga masuk penjara. Sekretaris wanita menangis dan menangis. Saya tidak tahu. Petugas bisnis dan perpajakan telah tiba di perusahaan. Mereka mencari Anda. Sekarang penjaga keamanan menghentikan mereka di pintu. Jericho Soul tiba-tiba pingsan dan jatuh di kursi. Dia menatap kosong ke kandil di langit-langit. Saya menemukannya begitu cepat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana palsu itu berasal. Lawannya terlalu kuat. Ini untuk menghukumnya sampai mati. Jericho Soul tidak mengerti ketika dia menyinggung lawan yang begitu kuat. Sebelum dia sempat memikirkannya, Jericho Soul dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah ayahnya. Segera, Alvaro Soul, yang berada di rumah keluarga Low, menerima telepon dari Jericho Soul. Nada deringnya seperti suara ajaib. Alvaro Soul menatap ponsel di atas meja, tidak berani menjawabnya untuk waktu yang lama. Kurang dari 10 menit sejak Aiden Enzo mengatakan bahwa Haitong Trading Jericho Soul akan bangkrut. Apakah mungkin? Orang tua, angkatlah, pasti Jericho Soul yang datang kepadamu untuk meminta bantuan. Aiden Enzo menyesap teh dengan tenang. Alvaro Soul setengah percaya, dia menghubungkan telepon, dan suara tangisan Jericho Soul segera datang dari ujung yang lain. Ayah, Anda harus menyelamatkan saya. Perusahaan bangkrut, dan pejabat industri, komersial, dan pajak datang kepada saya. Petik 2. Persetan. Hati Alvaro Soul tiba-tiba berkedut, dan matanya bergetar saat dia melihat Aiden Enzo yang tenang. Dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Jericho, apa yang kamu katakan? Alvaro Soul masih tidak percaya, dan bertanya dengan suara gemetar. Ayah, perusahaan telah bangkrut. Mereka datang kepadaku dan ingin membawaku pergi. Kamu harus memikirkan cara. Jericho Soul sangat cemas dan ketakutan. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan masuk penjara. Pada saat ini, Alvaro Soul benar-benar panik, matanya tertuju pada Aiden Enzo, dan dia bertanya,
kamu benar-benar melakukannya. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, itu benar, ini hanya makanan pembuka. Dalam satu kalimat, seperti langit yang runtuh, itu menghancurkan garis pertahanan Alvaro Sol. Jericho Sol di ujung telepon secara alami mendengarnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dan gugup, ayah, dengan siapa kamu berbicara? Siapa yang melakukan? Alvaro Sol berkata dengan suara gemetar, Jericho, Aiden Enzo yang menyebabkan perusahaanmu bangkrut. Itu dilakukan dengan satu tangan. Meskipun Alvaro Sol tidak ingin mempercayainya, tetapi faktanya tepat di depannya, dia harus mempercayainya. Aiden Enzo ini benar-benar melakukannya. Siapa dia? Hanya satu panggilan telepon, kurang dari 10 menit, perusahaan Jericho bangkrut. Mengerikan, apakah ini masih menantu yang tidak berguna dari keluarga Low? Jericho Sol tercengang ketika mendengar ini, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ayah, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia pengecut? Jericho Sol tidak bisa mempercayainya. Dia masih berdiskusi dengan orang lain sekarang bagaimana cara menghancurkan Aiden Enzo. Kali ini, perusahaannya bangkrut, dan ternyata itu Aiden Enzo. Alvaro Sol menghela nafas dan berkata, dia ada di sisiku sekarang. Setelah itu, Alvaro Sol menyerahkan telepon ke Aiden Enzo. Aiden Enzo mengambilnya, dan berkata sambil tersenyum, Jericho Sol, kamu memiliki putra yang baik, ini dia, apa yang pantas untuk keluarga Sol Anda. Jericho Sol berpikir sejenak dan berkata, Aiden Enzo, saya tidak tahu apa kesalahan Tadeo, tetapi karena dia telah dilumpuhkan, bagaimana kalau mengakhiri masalah ini? Lihat demi kamu menjadi cucu menantu keluarga Sol saya, tolong berhenti. Jericho Sol tidak punya pilihan selain menghadapi pukulan fatal pada pengecut yang selalu dia pandang rendah, apa yang bisa dia lakukan? Melawan. Di lantai bawah adalah orang-orang dari dua departemen, menunggunya keluar. Namun, tiba-tiba, Aiden Enzo berkata, beberapa hal, jika Anda melakukan kesalahan, tidak ada jalan untuk kembali. Nikmati waktu luang terakhir Anda. Setelah itu, Aiden Enzo menutup telepon dan menatap Alvaro dengan acuh tak acuh, berkata, orang tua, saya tahu Anda kenal banyak orang, Anda bisa mulai melawan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Alvaro Sol terkejut, hatinya bergetar hebat. Tiba-tiba, matanya membeku, dan dia berkata, Aiden Enzo, apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan keluarga Sol saya? Keluarga Sol tidak hancur, saya tidak bisa tidur atau makan. Selain itu, ini harga yang harus Anda bayar. Aiden Enzo berkata dengan tenang. Wajah Alvaro Sol tiba-tiba berubah, tetapi dia telah memanjat cetakan selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat angin kencang dan ombak untuk waktu yang lama, dan dia dengan cepat menstabilkan pikirannya dan berkata, Aiden Enzo, saya harus akui, saya meremehkan, tapi saya menasihati Anda, jangan terlalu tajam, Anda harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Keluarga Sol saya bukan kesemek yang lembut, jika Anda ingin melakukan sesuatu pada keluarga Sol, Anda harus mempertimbangkan harga yang kamu harus membayar. Alvaro Sol berpikir jernih, Aiden Enzo paling banyak memiliki kekuatan dan beberapa koneksi. Tapi tembakan seperti itu pada keluarga Sol pasti akan menghabiskan kekuatan dan koneksinya. Kemungkinan lain adalah gertakan. Kebangkrutan Hightone Trade sangat mungkin menjadi kemampuan terbesar Aiden Enzo. Oleh karena itu, Alvaro Sol sangat percaya diri, dan dalam pertarungan keluarga Sol, kecuali beberapa keluarga besar itu, tidak ada yang memenuhi syarat. Setelah memutar telepon, Alvaro Sol masih stabil seperti gunung Tai, dan berkata, orang tua, saya punya sedikit masalah di sini dan saya butuh bantuan Anda. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dengan tangan gemetar, Alvaro Sol menghubungkan telepon, dan suara cemas Rafael Sol segera datang dari ujung yang lain, kakek, sesuatu telah terjadi. Ada masalah dengan proyek pengembangan oasis perusahaan di selatan kota. Ada kesalahan dalam kontrak, proyek runtuh. Kami ingin memberi kompensasi atas pelanggaran kontrak. 600 juta. Tiba-tiba, Alvaro Sol hampir kehabisan napas. Total aset keluarga Solnya hanya lebih dari 1 miliar yuan, dan dengan investasi terakhir 1 miliar yuan, hanya 2 miliar yuan. Sekarang perusahaan Jericho Sol bangkrut dan kehilangan 1 miliar yuan. Namun, apakah dia berani membayar 600 juta? Proyek pengembangan oasis di selatan kota adalah proyek Sending Group. Dia tidak mampu membayar akun ini. Kompensasi. Kita harus berurusan dengan grup Sending dengan benar, dan berusaha untuk menyelesaikan proyek ini di tangan kita sendiri.
dan kita akan memiliki kesempatan untuk kembali. Alvaro Sol mengertakkan gigi, matanya penuh merah. Ya, masih ada kesempatan. Selama proyeknya masih ada, keluarga Sol tidak akan runtuh. Masalah besarnya adalah keluarga Sol tidak menghasilkan uang dari proyek ini, tetapi jika mereka menjadi terkenal, akan ada peluang di masa depan. Namun, di detik berikutnya, Rafael Sol berteriak, "Kakek, tidak, Fergie Quinn, ketua grup Sending, menelepon saya secara pribadi. Proyek ini tidak akan diambil alih oleh keluarga Sol lagi. Kami tidak hanya harus memberi kompensasi 600 juta, dan 200 juta yang saya bayarkan di muka juga hilang." Pada saat ini, Alvaro Sol pingsan, jatuh di sofa, mencengkeram dadanya, dan terus menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Perusahaan Jericho bangkrut, ditangkap, proyek pengembangan oasis di selatan kota dihentikan, dengan kerugian 800 juta yuan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah dunia gila? Bahkan jika Alvaro Sol sangat cakap, dia tidak bisa membiarkan keluarga Sol menghadapi jurang dan bahaya seperti itu dalam waktu singkat. Alvaro Sol sangat menyesalinya sekarang, sangat menyesal, ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa bodohnya dia memprovokasi orang-orang seperti Aiden Enzo. Dia bukan pengecut, dia iblis. Alvaro Sol tiba-tiba sadar kembali, dengan cepat mengangkat telepon, dia masih punya jalan keluar, investor malaikat. Selama investor itu dapat terus berinvestasi di keluarga Sol, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tuan Enzo? Ya, Tuan Enzo. Investor mengatakan itu karena wajah Tuan Enzo. Alvaro Sol tidak sabar untuk menemukan Tuan Enzo yang kaya dan misterius itu. Tapi, pada saat ini, Aiden Enzo melirik ponselnya dengan acuh tak acuh, lalu menyeringai, dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin menemukan pengusaha asing yang menginvestasikan 1 miliar yuan di keluarga Anda terakhir kali untuk menyelamatkan Anda?" Alvaro Sol terkejut, dan menatap Aiden Enzo. Aku melihat perasaan pasti menang di matanya. "Mungkinkah, Tuan Enzo?" "Tidak. Itu tidak mungkin." Alvaro Sol terus menggelengkan kepalanya, dan berteriak dengan enggan, "Tidak mungkin kamu. Sama sekali tidak mungkin. Kamu adalah sampah, menantu sampah dari keluarga Lou." Dia tidak percaya. Namun, pada detik berikutnya, Aiden Enzo memutar nomor dengan ponselnya, dan berkata, "Bahayte, mari kita ambil kembali investasi 1 miliar. "Oke, Tuan Enzo yang terhormat, saya akan segera melakukannya." Suaranya yang sangat hormat terdengar di ujung telepon. Dia sedang berada di Kyoto saat ini, dan dia sudah memesan tiket ke Sanjiang besok. Begitu Aiden Enzo selesai berbicara, ponsel Alvaro Sol berdering. Dia mengambilnya dengan tergesa-gesa, ingin mendengar kabar baik. Namun, ada suara cemas di ujung telepon, "Tuan, keluarga kami bangkrut. Investasi miliaran dolar baru saja ditarik." Alvaro Sol tidak tahan lagi dengan tekanan seperti ini, dan dia jatuh lemas di sofa, menatap lampu gantung. Dia sudah tamat, keluarga Sol tamat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, keluarga besar Sol jatuh dari surga ke neraka. Pada saat ini, Alvaro Sol pingsan di sofa seolah darahnya telah terkuras. Aiden Enzo bangkit dan diam-diam menatap Alvaro Sol, yang menangis di sofa dan berkata, "Ini semua adalah kesalahan keluarga Sol Anda. Anda harus menelan buah pahit yang Anda tanam sendiri." Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering, dan ketika dia melihat ide penelepon, Aiden Enzo mengerutkan kening dalam-dalam. Alvaro Sol sudah berlutut di tanah dengan telepon di tangannya. Pada saat itu, dia langsung menua beberapa dekade dan berkata, "Aiden Enzo, saya mohon biarkan keluarga Sol bertahan." Bang bang bang, Alvaro Sol sudah tua, dan saat ini dia benar-benar berlutut di depan Aiden Enzo, terus-menerus bersujud dan memohon belas kasihan. Alvaro Sol yang menyendiri itu, seperti orang tua yang lemah, berlutut di sana, memohon pengampunan. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh dan menjawab telepon. Sebuah suara wanita di ujung telepon berkata, "Aiden Enzo, saya mendengar apa yang dikatakan paman keempat saya. Kakek juga mengirimi saya pesan teks barusan. Saya ingin memohon agar keluarga Sol tetap hidup." "Diam." Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, "Saudari Geni, saya akan memberi Anda 2 pilihan. 1. Selamatkan keluarga Sol. 2. Anda bisa menjadi murid Bahayte." Geni Sol adalah satu-satunya orang di keluarga Sol yang memperlakukan Aiden Enzo dan Vivian Lou dengan baik, jadi dari awal hingga akhir,
Aiden Enzo tidak berniat mengambil tindakan terhadap geni Sol. Tapi sekarang, dia memohon pada dirinya untuk melepaskan keluarga Sol, lalu hanya ada satu kesempatan, dan dia memilihnya sendiri. Benar saja, geni Sol di ujung telepon terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, saya memilih untuk menyelamatkan keluarga Sol. Oke, jawab Aiden Enzo, dan langsung menutup telepon. Berbalik, melihat Alvaro Sol yang bersujud di tanah dan gemetar, Aiden Enzo berkata dengan dingin, demi geni Sol, keluarga Sol tidak akan mati, tetapi bahkan tidak mencoba menimbulkan masalah. Mulai sekarang, Anda adalah untuk semua orang, keluar dari Sanjiang, saya tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Sol Anda muncul di depan saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo tidak lagi memandang Alvaro Sol yang sedang berlutut di tanah dan terus bersujud, dia membuka pintu dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar rumah. Di luar rumah, Vivian Low dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Melihat Aiden Enzo keluar tanpa cedera, Vivian Low menghela nafas lega, dan segera berlari, memeluk Aiden Enzo, dan berkata dengan air mata berlinang, jangan tinggalkan aku sendiri di masa depan, aku bisa menanggung beban dengan kamu. Aiden Enzo memeluk Vivian Low dan berkata sambil tersenyum, oke. Di sini, Geraldine Sol bergegas ke kamar dengan cemas, melihat ayahnya yang sudah lanjut usia berlutut di tanah, dan segera berteriak, Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan pada ayah? Kamu bajingan, terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.